Meskipun Qin Chen menggunakan formasi ruang terlarang 9 meter untuk menutup seluruh laut mati dan memutuskan semua transmisi informasi, alasan mengapa dia tidak mau mengekspos dirinya sendiri adalah karena selalu ada rasa krisis yang kuat dalam pikirannya. Ini adalah perasaan samar, seperti kekuatan takdir, yang membuat Qin Chen tidak berani gegabah. Sekarang, setelah Kaisar Yuming benar-benar melahap semua kekuatan asli di kolom ruang terlarang 9 meter, rasa krisis dalam pikiran Qin Chen akhirnya menghilang dan benar-benar menghilang. Ledakan. Pada saat ini, Qin Chen merasa bahwa dia telah sepenuhnya mengendalikan formasi ruang terlarang 9 meter, dalam satu pikiran, ruang mengalir tanpa kegelisahan. Ternyata asal-usul Kaisar Agung memiliki efek seperti itu. Gumam Qin Chen, matanya dingin, dia tahu metode dari 4 Kaisar Agung secara menyeluruh, dan dia tidak boleh ceroboh di hadapan orang-orang kuat seperti itu, karena Anda tidak akan pernah tahu bahwa satu keputusan buruk dapat mengungkapkan sesuatu. Setelah Kaisar Agung Yuming menelan semua sumber dari 81 pilar susunan, auranya tiba-tiba naik tajam. Dia awalnya lamban dan sekarat, seperti sumber sisa jiwa yang hendak dikubur di tanah, tapi dia samar-samar mendapatkan kembali kilau-kilau. Jelas mendapat dorongan besar. Hei, bocah Qin Chen, sekarang Kaisar telah menghilangkan bahaya tersembunyi dari formasi ruang terlarang 9 kegelapan untukmu, kamu tetap bisa melakukannya, Kaisar ini akan mempertahankan formasi ruang terlarang 9 kegelapan untukmu untuk sementara waktu. Kamu, Ming Kaisar Agung terkekeh, dan jiwa yang tersisa langsung bergabung ke dalam formasi ruang terlarang 9 meter. Ledakan. Qin Chen langsung merasa bahwa seseorang telah mempertahankan pengoperasian arai luar angkasa terlarang 9 meter untuknya, dan tubuhnya, yang telah berusaha mempertahankan pengoperasian arai dan tidak dapat bergerak, langsung rileks. Akhirnya, kita bisa bertarung dengan baik. Qin Chen mengendurkan tubuhnya yang kaku, senyum dingin tergambar di sudut mulutnya, cahaya dingin melintas di pupil matanya, dan tubuhnya sedikit melengkung. Kekuatan guntur. Boom. Dalam sekejap, seluruh tubuh Qin Chen berubah menjadi semburan guntur hitam dan menghilang. Guntur melintas, menyeret ekor aurora sepanjang 10.000 zang di kehampaan. Di tengah ledakan sonik yang dahsyat, Qin Chen tiba-tiba muncul di depan Kaisar Yan dari 10 istana, dan meninju dia membanting dengan keras ke arah Kaisar Yan dari 10 istana. Lei Mi. Boom. Cahaya guntur meledak, seperti botol perak yang tiba-tiba pecah, dan mengisi kekosongan ribuan mil dalam sekejap. Guntur yang dahsyat itu seperti banjir yang meledakkan bank, dan mengalir ke 10 aula Kaisar Yan dalam sekejap, dan kehampaan di segala arah langsung terkoyak, sebuah parit setinggi ratusan kaki. Apa? Kekuatan ilahi yang mengerikan itu mengejutkan Kaisar Yan dari 10 kuil. Dia telah menahan serangan pedang pembunuh pembalikan, tetapi pada saat ini, cahaya guntur yang mengerikan miring ke arahnya. Tidak mungkin, kekuatan macam apa ini? Kaisar Yan dari 10 kuil meraung, tidak peduli seberapa parah lukanya, dia masih merupakan pusat kekuatan dari 4 kaisar besar, bagaimana dia bisa merasa ketakutan di bawah serangan semu? Kaisar. Memikirkan hal ini, pandangan tegas tiba-tiba muncul di mata Kaisar Yan dari 10 istana menghadapi serangan Qin Chen, dia melompat dan meninju Excalibur yang menyerang dari samping. Istana 10 Hades. Kapan? Aula megah memancarkan nafas kematian, dan bertabrakan dengan Excalibur, dan memanfaatkan momen ketika Istana 10 Hades memblokir Excalibur, Kaisar Yan dari 10 kuil datang ke arah Qin Chen dengan tangan besar. Nak, kamu telah bersembunyi di belakang dan menyerang. Kaisar ini mungkin tidak dapat melakukan apapun padamu. Aku tidak menyangka kamu berani datang untuk mati. Hahaha, Tuhan membantuku. Boom. Selama gemuruh, Kaisar Yan dari 10 istana penuh dengan kematian, dan napas kematian yang tak berujung berubah menjadi telapak tangan besar, yang bertabrakan dengan pukulan Qin Chen. Ledakan. Gelombang kejut yang mengerikan menyapu mereka berdua, dan saat berikutnya, murid-murid Kaisar Yan dari 10 istana tiba-tiba menatap lurus, karena dia ngeri menemukan bahwa telapak tangan mati besar yang dia tonjolkan benar-benar dipukul oleh semua petir yang menaklukkan dan menakutkan, kekuatannya tercabik-cabik.
Lei Guang sembrono, dengan cepat menghilangkan nafas kematian di telapak tangannya. Telapak tangan ini, yang berisi amarahnya yang luar biasa, tidak mampu menahan pukulan bocah Zundi di depannya. Tidak mungkin. Kaisar Yan dari kuil ke-10 meraung, pupilnya melebar, dan dia buru-buru ingin mundur. Tapi sebelum dia punya waktu untuk menghindar, terdengar ledakan, cahaya guntur meledak, dan gelombang guntur yang mengerikan menyapu masuk, tubuhnya ditusuk oleh cahaya guntur ini dengan paksa, dan cahaya guntur yang menakutkan berkeliaran di sekitar tubuhnya, memusnahkannya dengan gila. Sumber Kaisar Agung dalam tubuh. Di bawah kekuatan guntur dan kilat ini, asal-usul Kaisar besarnya terus menghilang, dan diserap oleh Qin Chen di depannya. Sialan, Raja Hades berbalik. Dalam krisis, Kaisar Yan dari 10 kuil meraung, boom, tubuhnya berubah menjadi 2 lapisan dalam sekejap, satu lapisan ditembus oleh kekuatan guntur Qin Chen, dan lapisan lainnya diproyeksikan dari aslinya break jauh dari tengah dan cepat mundur. Hah! Kamu benar-benar menyingkirkan belenggu kekuatan guntur. Mata Qin Chen berkilat. 4 kaisar besar memiliki terlalu banyak metode. Itu hanya klon proyeksi. Ada banyak metode yang digunakan saat ini. Karena kamu di sini, kenapa pergi? Pedang itu datang. Pedang datang. Qin Chen menembus avatar lapisan pertama Kaisar Yan dari 10 kuil dengan satu tangan, memusnahkan asalnya sedikit demi sedikit, dan kemudian langsung terjun ke dunia yang kacau, meneriakkan pedang anti pembunuhan di sampingnya. Tuan Muda Chen. Kami datang. Petik 2. Dalam Excalibur pembalikan pembunuhan, Myriad Bone Nether leluhur dan yang lainnya berteriak, boom, mereka telah berevolusi menjadi Excalibur pembalikan pembunuhan yang sangat besar dan bergegas ke arah mereka dengan cepat. Mereka ditangkap di tangan Qin Chen dalam sekejap, dan kemudian mereka menghadapi Kaisar Yan dari 10 istana. Sosok yang melarikan diri itu menusuk dengan ganas. Ruangnya terlipat. Petik 2. Boom. Bayangan pedang dengan cepat menembus kehampaan, dan saat ini, Kaisar Yan dari 10 istana ngeri menemukan bahwa kehampaan tempat dia berada terlipat dalam sekejap dan berubah menjadi labirin. Sial. Biarkan aku memecahkannya. Takut dan marah, Kaisar Yan dari 10 istana menembak dengan liar, bang bang bang, dia terus menghancurkan labirin luar angkasa, tetapi setiap kali dia menghancurkan labirin luar angkasa baru muncul, dan tidak ada cara untuk bersembunyi. Kaisar Yan dari 10 istana hanya bisa menyaksikan Qin Chen menusuk dengan ganas dengan pedang pembalikan kematian. Dalam krisis, dia hanya bisa buru-buru meletakkan tangannya di depan tubuhnya. Boom! Raungan melengking datang dari mulut Kaisar Yan dari aula ke-10 dalam sekejap. Hahaha, Iblis Qin, apakah kamu sudah berurusan dengan Kaisar Yan dari aula ke-10 dan Kaisar Dunia Bawah dari 5 Gunung Suci? Jika tidak, silakan bertanya kepada saya mungkin berbelas kasih untuk membantu Anda. Boom! Dan pada saat ini, raungan tawa liar datang dari Laut Mati di bawah, dan saya melihat Laut Mati terbuka, dan sosok hitam naik ke langit, dengan dominasi dan kesombongan yang tak ada habisnya, memandang ke bawah ke dunia. Itu adalah Molly yang telah menerobos ke dunia kuasi kaisar dan penuh energi. Dan saat Molly bergegas keluar dari Laut Mati, dia kebetulan melihat pedang Qin Chen melintasi langit, menembus langsung melalui Temple Yan Emperor, bang, cahaya pedang menebas dengan keras, menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, dewa, dengan pisau tajam di tangannya, memakukan 10 kuil Yama ke dalam kehampaan. Adegan seperti itu sangat tertanam dalam benak Molly, memberinya dampak kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang ini, murid Molly berkontraksi, dan sebelum dia sempat bereaksi, Qin Chen melangkah keluar di depan Kaisar Yan dari 10 kuil, dan kemudian meraih kepala Kaisar Yan dari 10 kuil dengan tangan kanannya. Ledakan. Tangan besar Qin Chen, seperti cakar tajam yang mencapai langit, meraih kepala Kaisar Yan dari kuil ke-10, pada saat ini, Kaisar Yan dari kuil ke-10 disematkan oleh pedang pembunuhan, dan dia hanya bisa menonton Qin Chen mencubitnya di udara, seperti menggendong ayam. Aku Kaisar Yan dari Istana ke-10 Dunia Bawah, nak, jika kamu tidak melepaskanku, kamu akan mati di langit dan di bumi, di 9 dunia bawah dan mata air kuning.
Berisik, kekuatan. Guntur, padam. Mata Qin Chen acuh tak acuh, sama sekali mengabaikan kata-kata yang mengancam dari 10 kuil Yama. Guntur yang menakutkan di telapak tangan melonjak seketika, dan dengan keras, itu langsung berubah menjadi lautan guntur yang tak ada habisnya, benar-benar menyelimuti klon yang diproyeksikan dari 10 kuil Yama. Ah! Di tengah jeritan melengking, avatar yang diproyeksikan dari Kaisar Istana ke-10 Yan dengan cepat dimusnahkan di bawah kekuatan guntur, dan akhirnya menghilang dengan embusan, berubah menjadi sumber murni dari Kaisar Agung, yang dikumpulkan langsung oleh Qin Chen di dunia yang kacau. Seluruh prosesnya mulus dan mengalir, tanpa kekacauan, sangat mulus. Melihat Molly di bawah, dia tiba-tiba gemetar. Tidak bagus, ayo pergi. Pada saat ini, Wu Yue Mingdi, yang bertarung dengan Kaisar Simei, melihat pemandangan ini, dan tiba-tiba meraung ngeri, ledakan, bayangan gunung yang tak terhitung jumlahnya langsung berevolusi di tubuhnya, dan menyerbu Kaisar Simei dengan ganas. Pada saat yang sama, itu berubah menjadi pita dan mati di bagian bawah. Badai laut menyapu. Sialan, bahkan Kaisar Yan dari 10 istana mati di tangan putra ini. Apa asal-usul putra ini? Mengapa dia memiliki kekuatan guntur yang begitu mengerikan? Sekarang formasi ruang terlarang 9 neter telah dikendalikan oleh lawan, dia harus menunggu sampai tubuh utama tiba. Singkirkan anak ini lagi. Wu Yue Mingdi ketakutan dan geram, dan sosoknya terbang dengan cepat, dan arahnya kebetulan berada di tempat Molly berada. Molly, hentikan dia. Melihat ini, Qin Chen berteriak dengan marah. Ah! Molly tercengang, dan kemudian ekspresi mengerikan muncul di wajahnya. Hahaha, apakah akhirnya giliranku untuk bergerak? Boom! Energi jahat yang tak berujung di tubuh Molly melonjak ke langit dalam sekejap, dan dengan kejam menjarah ke tempat Kaisar Wu Yue Hades berada. Ketika Kaisar Wu Yue Hades melihat bahwa Molly berani menghentikannya, dia sangat marah, dia mengepalkan tangannya, dan kemudian meninju Molly tidak jauh di bawah. Bocah bau, keluar. Boom! Betapa menakutkannya keempat kaisar besar itu memproyeksikan pukulan dengan seluruh kekuatan mereka. Saat sepasang tinju itu mengenai, tekanan yang menakutkan menyapu, dan seluruh laut mati diselimuti oleh tekanan yang mengesankan ini. Tinju kanan Wu Yue Mingdi berubah menjadi gunung yang megah dan bertabrakan dengan energi iblis mengerikan yang diubah oleh Molly. Ledakan. Hanya dalam sepersekian detik, Molly dikirim terbang karena keterkejutannya, menabrak laut mati.